Public speaking. Public speaking begitu banyak digemakan oleh berbagai sektor industri yang menjual training courses untuk public speaking. Mengapa penting memiliki kualitas dalam menyampaikan public speaking sebagai seorang komunikator? Karena kita akan pelajari pada sesi-sesi ini mengenai bagaimana kita membedakan antara public speaking dengan komunikasi verbal atau non-verbal antar pribadi di dalam konteks percakapan. Kita juga akan mempelajari bagaimana seorang komunikator dapat meningkatkan kredibilitas dirinya sebagai seorang pembicara. Kemudian kita juga akan mempelajari apa keuntungan dan kerugian dari percakapan dengan gaya berbicara yang berbeda. Dan yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana komunikan dapat mendengar secara kritis terhadap materi yang disampaikan oleh pelaku public speaking atau komunikator. Jika kita berbicara mengenai public speaking, kita berbicara skala yang lebih luas dari percakapan antar pribadi atau yang kita kenal sebagai conversation. Kenapa? Ketika Anda berbicara mengenai public speaking, Anda akan memperhitungkan persepsi orang lain ketika menyampaikan pesan. Anda harus membangun iklim komunikasi yang kondusif. Anda juga perlu menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal secara bersamaan. Untuk apa? Untuk melakukan proses komunikasi yang bisa meyakinkan publik. Kemudian Anda dalam melakukan public speaking ini harus merangkai thought, pikiran-pikiran Anda, ide-ide Anda untuk dituangkan dalam bentuk komunikasi. Anda juga harus mempresentasikan ide-ide tersebut dengan komunikasi yang saya katakan tadi harus meyakinkan audiens Anda. Dan yang terakhir, Anda harus mendengarkan dan memberikan respon terhadap reaksi dari audiens. Ada 3 tujuan dari public speaking yang akan kita pelajari. Pertama, public speaking berfungsi sebagai hiburan, entertain. Kalau Anda lihat stand up comedy, apakah itu bentuk dari public speaking? Ya, dengan tujuan menghibur. Fungsi kedua dari public speaking adalah untuk menginformasikan. Apa yang diinformasikan? Kebijakan, ketentuan-ketentuan, policy yang baru, regulasi yang baru yang ada. Ketika sebuah universitas memiliki sebuah approachment baru dalam memperluas bidang pendidikan, biasanya rektor dari universitas tersebut akan berbicara di podium mensosialisasikan tujuan universitas ini mau kemana, kepada siapa? Ke seluruh stakeholders. Itu adalah salah satu fungsi dari public speaking. Dan yang ketiga, public speaking juga ditujukan untuk bisa melakukan persuade. Persuade adalah Anda ingin merayu, meyakinkan, membujuk audiens Anda. Berbicara mengenai public speaking, tentu kita harus membahas mengenai kredibilitas. Ada 3 tipe dari kredibilitas yang akan kita pelajari di sini. Ada yang disebut sebagai initial credibility, ada yang disebut sebagai verified credibility, dan yang ketiga adalah terminal credibility. Penjelasan mengenai ketiga tipe kredibilitas ini dapat Anda baca pada buku Communication Mosaics. Lantas selanjutnya bagaimana kita bisa merancang public speeches atau pidato Anda, materi untuk Anda lakukan untuk public speaking Anda. Pertama, dalam konteks persiapan, Anda harus memilih topik. Biasanya ketika Anda diundang menjadi seorang public speaker, Anda akan diminta untuk membawakan topik-topik tertentu. Dalam memilih topik-topik ini, pastikan Anda menguasai topik yang akan Anda bawakan. Yang kedua, Anda harus menentukan tujuan dari public speaking ini. Apakah Anda mau entertain audiens Anda? Apakah Anda mau mensosialisasikan informasi tertentu kepada audiens Anda? Atau Anda mau melakukan persuasi kepada audiens Anda? Yang ketiga, Anda harus mengembangkan materi. Saya selalu memberikan tips bagi para pelaku public speaker ini untuk membuat tulisan. Kenapa tulisan? Karena ketika kita menuliskan apa yang ingin kita sampaikan, itu menjadi stimulasi bagi kognitif kita untuk mengembangkan tulisan-tulisan tersebut. Dan ketika Anda bawakan ini nanti di atas panggung, tentu saja Anda sudah capable. Kenapa? Karena Anda sudah membuatnya dalam bentuk tulisan. Lantas bagaimana kita bisa merangkai naskah dari public speaking ini? Biasa kita harus menyatakan bahwa
public speaking yang akan saya lakukan, naskah skripnya ini harus memberikan dampak yang komprehensif terhadap apa? Ide-ide yang muncul dalam pikiran saya. Lantas, ketika kita sudah mulai merancang naskah public speaking ini, audiens akan lebih mudah dipersuasi. Dan kita harus perhitungkan, organisasi tempat Anda bekerja, afiliasi apa tempat Anda bergabung di dalamnya, akan menambah kredibilitas Anda sebagai seorang pembicara. Dalam merancang naskah public speaking, biasa dikenal sebagai pidato, biasa dikenal sebagai skrip, biasa dikenal sebagai cue card, Anda harus bisa membaginya di dalam 4 tahapan. Pertama, pendahuluan. Yang kedua adalah isi. Yang ketiga adalah adanya motivated sequence di dalamnya. Dan yang keempat, ada conclusion di dalamnya. Anda dapat membaca tahapan-tahapannya pada reading material secara mendetail, dan dari situ Anda mulai bisa merancang public speaking speeches yang Anda ekspektasikan bisa Anda lakukan. Dan di dalam melakukan public speaking ini, Anda harus mengingat ada yang namanya transisi. Transisi didefinisikan sebagai peralihan. Peralihan apa? Peralihan ketika Anda sudah selesai dengan subtopik yang satu, dan Anda mau mulai membicarakan hal yang lain. Biasa ada beberapa kata kunci yang bisa digunakan di dalam transisi ini. Yang pertama, untuk itu. Nah, biasa kalau udah dengar kata untuk itu, berarti sudah ada ajakan nih. Oh, jadi sekarang saya mesti ngapain nih? Yang kedua, selanjutnya, berarti apa? I'm done with the previous one. So, let's move forward. Oke? Yang ketiga, untuk alasan ini, maka itu adalah kata-kata frase yang biasa dijadikan untuk transisi antara sebuah subtopik dalam sebuah speeches menuju subtopik lainnya. Dan yang terakhir, ini yang biasa sangat amat bisa mempersuasi. Seperti yang disajikan barusan bisa kita anggap sebagai dasar pembuktian. Maka dari itu, ada penegasan yang menunjukkan bahwa ini loh, topik sebelumnya cukup bisa dipercaya agar orang-orang mau melakukan bla bla bla. Bagaimana peranan antara digital media dengan public speaking? Apakah digital media memainkan peranan dalam efektivitas sebuah public speaking yang dilakukan oleh seorang komunikator? Ya. Digital media bisa membantu kita dalam mencari referensi-referensi sebagai sumber apa? Sumber naskah pidato kita. Dalam tahapan persiapan, Anda bisa melihat bagaimana data-data digital media dapat memfasilitasi Anda untuk mengalihkan perhatian audiens terhadap diri Anda. Banyak pelaku public speaking yang merasa nervous ketika harus muncul di panggung. 30 menit harus ngomong satu arah, cuma dari komunikator kepada komunikan yang banyak dan beragam, memastikan agar orang-orang ini tidak bosan selama 30 menit. Digital media hadir untuk bisa menolong kita sebagai pelaku public speaking. Dengan apa? Dengan munculnya PowerPoint, slides, munculnya video-video presentasi yang bisa kita tayangkan di dalam speech kita. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana rekaman interview dapat digunakan di dalam sisipan public speaking yang harus kita lakukan. Sebagai kesimpulan, most of us, khususnya untuk Anda sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, pada suatu hari nanti akan melakukan public speaking. Apa ini tuh? Ya, Anda akan membawakan materi Anda, pidato Anda di depan publik. Karena kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi pasti melakukan komunikasi secara publik ini, Anda harus mempersiapkan dengan baik, tapi Anda harus mengikut sertakan latihan di dalamnya. Bisakah Anda membayangkan jika Anda hanya mengetik saja materi public speaking Anda menulis pidato yang sangat bagus, tapi Anda tidak latihan? Perlu dilakukan latihan. Bagaimana caranya? Coba baca skrip tersebut di depan kaca. Rekam. Setelah direkam ngapain? Dilihat rekamannya.
Apa yang saya rasa kurang? Apakah cara berdiri saya yang tidak meyakinkan? Apakah facial expression saya yang tidak meyakinkan? Apakah ketika saya nervous, saya menunjukkan tangan saya gerak-gerak terus? Itu manfaat dari latihan. Anda harus mengatur tujuan dari Anda melakukan kegiatan public speaking ini. Bagaimana Anda merancang, bagaimana Anda mengorganize, bagaimana Anda melakukan riset, bagaimana Anda memerlukan support, dan bagaimana Anda menyampaikan materi dari public speaking itu akan membuat kontribusi dalam sebuah komunikasi publik yang efektif. Demikian sesi pembahasan kita mengenai public speaking. Saya Stella Stefani, sampai berjumpa pada modul-modul berikutnya.